Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah yang kami buat tentang konsep manajemen strategik. Selanjutnya, pendahuluan. Ilmu manajemen saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga menghasilkan berbagai cabang dan kajian khusus yang fokus kepada aspek-aspek tertentu dalam pengelolaan organisasi. Beberapa cabang tersebut antara lain manajemen keuangan, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, manajemen sekolah, dan manajemen strategis. Anwar, slide selanjutnya. Siapa ini teh? Teh Umah bukan? Ini yang pegang slide-nya coba rada cincang. Siap Pak, sebentar loading Pak. Ya. Di antara semua cabang tersebut, manajemen strategis mempunyai peran khusus sebagai fungsi manajemen tertinggi suatu organisasi. Perannya sangat penting untuk menentukan arah jangka panjang organisasi, menghadapi perubahan lingkungan yang cepat, dan memastikan seluruh bagian organisasi bergerak maju sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Manajemen strategik memberikan panduan komprehensif kepada perusahaan dan berkaitan erat dengan perilaku organisasi. Tujuannya adalah menyediakan landasan atau kerangka kerja bagi proses pengambilan keputusan. Kemudian definisi dari manajemen strategik adalah manajemen strategis adalah proses. Manajemen strategis terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan strategis. Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berasal dari kata to manage, yang berarti pengelolaan, pengaturan, atau pengorganisasian suatu entitas atau aktivitas. Kemudian strategi adalah proses penentuan rencana pemimpin puncak berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Selanjutnya, pengertian manajemen strategik menurut para ahli. Yang pertama, menurut J. David Hanger and Thomas L. Whelan tahun 2003, manajemen strategis ialah sebagai keputusan-keputusan serta tindakan-tindakan manajerial yang ditujukan untuk kinerja organisasi dalam jangka panjang. Kemudian, menurut Slagian 2016, definisi manajemen strategik adalah sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pimpinan organisasi tertinggi untuk dipaksakan oleh seluruh perangkat organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dari Fahmi tahun 2014, manajemen strategi adalah sebuah perencanaan yang disusun dan dikelola setelah memperhitungkan berbagai sisi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kesimpulan dari para ahli tersebut, manajemen strategik adalah slide selanjutnya. Serangkaian tindakan dan keputusan yang dirumuskan berdasarkan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal organisasi untuk mencapai sebuah tujuan organisasi dalam jangka panjang. Sedangkan dalam konteks pendidikan, definisi manajemen strategis pendidikan adalah pendekatan yang sistematis untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengimplementasikan strategi dan kebijakan pendidikan guna mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya, perkembangan manajemen strategi. Ya. Dilihat dari sejarah evolusi manajemen strategik dapat ditelusuri kembali ke 400 tahun sebelum Masehi ketika istilah strategia digunakan dalam tentara Yunani untuk menyiratkan ilmu pengetahuan, seni, dan kualitas menjadi jenderal tentara yang efisien. Selanjutnya, istilah ini diambil sebagai sinonim dari istilah strategi saat ini. Konsep dan teknik manajemen strategik ini telah berkembang selama bertahun-tahun dimulai pada tahun 1970-an dengan cara yang berbeda-beda. Konsep manajemen strategik mendapat perhatian dunia pada tahun 1990-an
Mungkin penting untuk disebutkan di sini bahwa perencanaan strategis mencari peningkatan daya tanggap terhadap pasar dan persaingan dengan mencoba berpikir secara strategis. Di sisi lain, manajemen strategik mencari keunggulan kompetitif dan pertumbuhan pasar. Selanjutnya, proses manajemen strategik. Ada 3. Yang pertama adalah tahap formulasi. Tahapan ini adalah tahap paling awal. Keputusan biasanya diambil berdasarkan analisis SWOT. Pada dasarnya, suatu perusahaan akan melakukan yang namanya perencanaan sebelum menjual atau memasarkan suatu produk atau bisnis yang dijalankannya. Yang kedua, tahapan implementasi. Ini adalah tahapan tindakan dari proses manajemen strategik. Pada tahap implementasi ini, mengalokasikan sumber daya yang ada dan untuk masa yang akan datang. Pada tahap implementasi ini, perusahaan juga melakukan perubahan strategi karena konfigurasi struktural perusahaan, kepemimpinan, dan budaya dapat mengalami perubahan yang disengaja atau tidak disengaja. Implementasi yang efektif merupakan cerminan dari kemampuan manajerial sebagaimana formulasinya. Yang ketiga adalah tahapan evaluasi. Tujuan dari tahap evaluasi adalah untuk memeriksa apakah ada kelemahan mendasar dalam strategi yang dapat diperbaiki. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa yang akan datang karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Selanjutnya, tugas dan manfaat manajemen strategik. Tugas manajemen strategik adalah untuk menyusun, mengatur, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi-strategi yang sudah disepakati untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kemudian manfaat dari manajemen strategik adalah manajemen strategik dapat memperkuat usaha dengan mewujudkannya secara efektif dan efisien. Manajemen strategik juga dapat mengurangi ketidakpastian dan kekomplekan khususnya dalam menyusun perencanaan sebagai fungsi manajemen dalam proses pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan segala sumber daya yang secara nyata dimiliki. Selanjutnya, manfaat manajemen strategik ya, berfungsi untuk menyatukan sikap dan perilaku organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Jadi tujuannya mewujudkan keberhasilan bukan sekedar untuk manajemen puncak saja, tetapi mewujudkan keberhasilan bersama organisasi dan masyarakat. Keberhasilan manajemen strategik sangat tergantung pada pengelolaan sumber daya yang dimiliki, khususnya sumber daya manusianya sebagai motor penggerak roda organisasi. Sumber daya manusia adalah pelaksana utama dan harus profesional dalam bidangnya, memiliki wawasan yang luas dan komitmen yang tinggi. Selanjutnya, mangga oleh Teh Umah. Oke, ada suaranya? Ada, Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Lanjut bagian fungsi manajemen strategik. Di sini riset menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan manajemen strategik akan mendapatkan keuntungan finansial yang lebih besar dibandingkan yang tidak menggunakan manajemen strategik. Selain fungsi keuntungan finansial, manajemen strategik juga memiliki fungsi lainnya. Di sini menyatakan bahwa manajemen strategik memberikan keuntungan. Di antaranya, yang ke-1, manajemen strategi membuat perusahaan melakukan identifikasi, pemilihan prioritas, dan eksploitasi dari peluang. Yang kedua, manajemen strategi memberikan pandangan yang objektif terhadap masalah manajemen. Yang ketiga, manajemen strategi menyajikan kerangka kerja yang dapat meningkatkan koordinasi dan kontrol terhadap aktivitas. Yang keempat, manajemen strategi meminimalisasikan efek dari perubahan dan penggeseran kondisi. Yang kelima, yaitu manajemen strategi mengalokasikan waktu dan sumber daya secara lebih efektif untuk mengidentifikasi peluang. Nah, di sini juga ada fungsi manajemen strategik dalam konteks pendidikan.
Yang pertama ada perumusan visi dan misi, yang kedua analisis lingkungan internal dan eksternal, yang ketiga pengembangan strategi, yang keempat penetapan tujuan dan sasaran, yang kelima mengalokasikan sumber daya, yang keenam pengukuran kinerja, yang ketujuh pengambilan keputusan, yang kedelapan pengelolaan perubahan, yang kesembilan komunikasi dan konsultasi, dan yang kesepuluh yaitu evaluasi dan pembelajaran. Selanjutnya ada tentang fungsi-fungsi struktur dalam organisasi. Di sini fungsi-fungsi struktur dalam organisasi ada 3. Yang pertama ada fungsi strukturalisasi, yaitu kepegawaian yang akan ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Struktur kepengurusan ini disusun secara hierarkis, ada atasan dan ada bawahan. Yang kedua yaitu fungsi relationship, yaitu menjalin hubungan dengan lembaga eksternal dengan mempertegas tugas, dimulai dari fungsi, kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing anggota untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Lalu yang ketiga ada fungsi integritas, yaitu di mana fungsi integritas ini alat untuk mempersatukan usaha-usaha dalam menyelesaikan berbagai kegiatan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Selanjutnya yang terakhir, di sini ada prinsip-prinsip manajemen strategi. Di sini prinsip manajemen strategi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada strategi formulation, yaitu strategi ini penting dilaksanakan karena adanya keterbatasan yang akan dihadapi suatu lembaga atau organisasi. Misalnya keterbatasan sumber dana dan kemampuan dibandingkan dengan keinginan dan tujuan organisasi yang dicapainya. Nah, di sini strategi formulation itu ada 2, yaitu yang pertama perumusan visi, misi, dan tujuan, yang kedua yaitu analisis lingkungan. Oke, selanjutnya prinsip manajemen strategik yang kedua yaitu strategi implementation, yaitu demonstrasi pelaksanaan metodologi yang telah kami kumpulkan ke dalam porsi aset ideal yang berbeda. Tujuan utama strategi ini yaitu rasionalitas dan sumber daya. Pelaksanaan tekniknya yaitu mencakup upaya signifikan yang ditunjukkan untuk mengubah tujuan penting ke dalamnya, khususnya pelaksanaan program sekolah. Betapapun hebatnya suatu teknik, jika tidak dilakukan tentu tidak akan signifikan bagi kemajuan sekolah. Lalu prinsip manajemen strategik yang terakhir, yang ketiga, yaitu tentang strategi evaluasi, yaitu fokus utama dalam strategi evaluasi ini adalah estimasi atau eksekusi dan pencapaian sistem input yang layak. Estimasi pelaksanaannya merupakan tahapan penting untuk melihat dan menilai pencapaian atau akibat dari pekerjaan yang telah diselesaikan oleh asosiasi untuk mencapai tujuan yang menjadi tujuan dari pekerjaan tersebut. Baik, kesimpulan dari presentasi ini mengenai konsep dasar manajemen strategik, yaitu manajemen strategik merupakan pendekatan yang menggabungkan ilmu dan seni dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan strategis untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Nah, konsep ini juga terdiri dari manajemen yang berfokus pada pengelolaan dan pengorganisasian, serta strategis yang menekankan perencanaan matang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, manajemen strategis juga merupakan pendekatan yang krusial dalam menghadapi tantangan lingkungan pendidikan yang dinamis dan kompleks. Evaluasi manajemen strategis dari masa ke masa menggambarkan pentingnya adaptasi terhadap perubahan eksternal dan internal perusahaan. Selanjutnya, tugas manajemen strategik adalah menyusun, mengatur, mengimplementasi, dan mengevaluasi strategi-strategi yang sudah disepakati untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Manfaat manajemen strategi di sini adalah mewujudkan keberhasilan bersama organisasi dan masyarakat. Di sini fungsi manajemen strategik adalah agar perusahaan atau lembaga atau organisasi berjalan lebih baik dengan program yang telah dirumuskan sehingga bisa maju dan berkembang lebih pesat. Prinsip manajemen strategik adalah perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Baik, terima kasih. Mungkin ini hanya dapat saya sampaikan. Kembali ke Bu Leni. Yuk. Silakan.
Ya, teman-teman, itu hasil presentasi kelompok kami. Mangga bilih ada yang mau bertanya atau menanggapi dari hasil presentasi tadi, kami persilahkan. Ya, mangga, Akamal. Ya, izin masuk, Bu. Ya, mangga, mangga. Assalamualaikum. Nama saya Kamal, izin menambahkan materi. Terkait materi yang disampaikan, luar biasa, sangat bagus, Bu. Namun, saya ingin menambahkan dalam perspektif manajemen strategik dalam sudut pandang Islam itu bagaimana, begitu ya. Berhubung status kehambaan kita kan masih, alhamdulillah, masih aktif, gitu ya. Dan sedikit dalam kitab Jam'ul Jawami gitu, ada kitab Buat-i dan juga kitab Taklif yang mana kita tidak bisa dipisahkan walaupun satu detik dengan hukum-hukum em, Tuhan yang Maha Esa. Nah, dalam sudut pandang Islam, Al-Quran juga memberikan tuntunan terkait tadi yang telah dipaparkan seperti visi misi tujuan, terus sasaran organisasi begitu ya. Nah, saya mengutip Quran surat Al-Hasr ayat ke-18 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tangdur nafsun ma qaddamat ligodin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, di sana dalam redaksi ayat tersebut ada wal tangdur nafsun. Tangdur itu kan berpikir, gitu ya. Setiap orang kalian harus berpikir terhadap makodamat ligodin. Apa yang kamu perbuat ligodin untuk hari hari esok, gitu. Dalam beberapa tafsir, saya mengutip tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili kalau tidak salah itu menyebutkan bahwasannya Ligodin itu hari kiamat, tapi dalam beberapa pendapat yang lain itu hari esok gitu ya. Artinya apa? Kita harus merencanakan atau menyusun strategi yang memang maslahat gitu ya di dunia wal akhirah seperti itu. Nah, kenapa sudut pandang Islam ini penting dalam manajemen strategik? Karena memang supaya segala sesuatu yang memang dilakukan oleh kita baik sekarang ataupun untuk nanti ini mendapatkan em, apa ya namanya pahala atau keberkahan begitu ya, supaya tidak sebatas hanya di dunia tapi juga di akhirat begitu. Ibu semuanya. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih, Akamal. Memang manajemen strategik dalam pandangan Islam pasti menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Begitu mungkin ya, Kang ya. Untuk mengelola suatu organisasi atau usaha dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang tadi telah saya jelaskan. Ini dalam prinsip agama Islam pasti mencakup aspek seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan konsultasi dalam setiap pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Begitu mungkin ya Pak ya? Kamal ya. Ya, itu yang dapat Ibu pahami dari apa yang tadi dijelaskan oleh Akamal. Mungkin ada tambahan dari Teh Umah Teh? Atau dari yang lain, mangga kita diskusi bersama. Izin Bu masuk mau bertanya. Ya, mangga Pak. Mohon maaf tadi menambahkan, saya sekarang bertanya. Ibu tadi dalam PowerPoint itu ada kalimat manajemen strategik sebagai apa ya namanya? Sebagai ilmu dan juga seni gitu. Nah, ini yang perlu ditanyakan ilmu dan seni. Saya waktu SMA banyak mencari definisi tentang ilmu itu banyak pendapat sekali. Mobil khusus dalam tokoh-tokoh muslim itu ilmu itu sangat luas sekali. Nah, terus lagi tentang seni. Nah, ini seni gitu ya. Eh, Bagaimana ini seni dalam strategic manajemen itu sendiri diaplikasikan? Begitu Ibu pertanyaannya mungkin dua ya tentang ilmu dan juga seni dalam strategic manajemen. Sebentar, tadi pertanyaannya kenapa dalam pengertian manajemen strategik disebut sebagai ilmu atau seni ya? Ya. Ilmu dan seni Eh, kalau tidak salah. Ilmu dan seni ya, Ya. ilmu dan seni. Ibu coba jawab ya Kang ya.
Manajemen strategik disebut sebagai ilmu karena melibatkan penelitian, analisis, dan penerapan beberapa metodologi yang dapat dipelajari dan dipahami secara sistematis. Ini pasti melibatkan penggunaan teori, penggunaan konsep, dan praktek yang harus diuji secara ilmiah dalam merencanakannya, dalam merencanakan, dalam mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi organisasi. Kalau misalnya dalam tadi apa seni ya, di sisi lain manajemen strategi juga disebut sebagai seni karena implementasinya membutuhkan kreativitas, intuisi, dan pemahaman mendalam tentang konteks organisasi serta dinamika pasar yang terus berubah gitu setiap waktu mengikuti perubahan zaman. Dalam prakteknya sendiri, manajemen strategik itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks ya di tengah tadi ketidakpastian yang membutuhkan kepekaan terhadap nuansa dan situasi tertentu. Oleh karena itu, kemampuan untuk menerapkan apa ya, prinsip-prinsip manajemen strategik dengan cara yang efektif dan inovatif itu yang dianggap sebagai seni gitu kan. Mohon maaf bila ada yang salah atau ada yang kurang. Mangga yang lain bisa mau menanggapi? Ya, Ibu izin masuk, Bu. Iya, iya. Sok Ya, Teh Vina. cukup ramai sekali ya tadi Pak sebetulnya kalau misalkan bisa untuk share screen di Zoom karena memang ada beberapa poin yang kita bisa untuk memukul teman-teman sendiri gitu Pak. Jadi nanti mungkin ada power up yang memang jadi pengaturan di Zoom di quizzes itu. Tapi itu sebagai satu games juga gitu Pak. Cuman kita memang dapat skornya di sana gitu. Nah, eh, menanggapi dari apa ya pertanyaan dari Akamal bahwasanya kenapa manajemen strategik ini menjadi ilmu atau seni. Sebetulnya tidak hanya di manajemen strategik, tetapi manajemen itu sendiri. Karena manajemen itu dikatakan sebagai ilmu itu dikarenakan manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara apa ya teratur dan mencoba memecahkan kendali yang berhubungan dengan sebab akibat sehingga menjadi suatu tabiat ilmu. Jadi pada akhirnya memang betul yang dikatakan tadi oleh Ibu Leni, dasar manajemen itu kan mengalami penelitian-penelitian, observasi dan sebagainya. Jadi bisa menjadi suatu pengetahuan bagi orang-orang atau orang yang menggunakannya. Lalu kenapa nih manajemen dikatakan sebagai ya seni juga pada akhirnya? Karena pada kegiatan peraihan tujuan itu seseorang manajer atau orang-orang yang melakukan manajemen itu harus mempunyai daya kreativitas. Artinya mereka menggunakan cara-cara yang harus sesuai dengan keadaan dan orang-orang yang mereka atur dalam menjalankan tugasnya. Mungkin itu sih Bu yang menjadi tambahan dari Vina. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Vina. Menambah pengetahuan kita juga. Mangga yang lainnya bisa ada yang mau menanggapi atau bertanya. Izin masuk Bu Leni Teh Umah. Iya, mangga, mangga. Mangga Bu Vin. Tadi agak cukup menegangkan ya bagi saya gitu ketika ada pertanyaan dari Kang Kamal, ilmu manajemen itu kenapa dikatakan sebagai ilmu dan seni gitu ya. Malah saya setelah membaca beberapa artikel di manajemen strategik, saya bahkan jadi ingin menambahkan bahwa manajemen strategik itu adalah ilmu seni dan iman, keyakinan. Kenapa? Karena kalau strategik gitu ya, ini berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Kamal gitu ya. Dalam perspektif Islam bagaimana gitu? Oh, kalau Islam itu memang sangat visioner sebetulnya, sangat futuristik gitu ya. Bahkan hal-hal yang belum terjadi pun sudah direncanakan, sudah dirumuskan gitu ya. Bagaimana cara mencapai tujuan akhir gitu. Itu kan strategik gitu ya. Itu sesuatu hal yang harus dicapai dengan formulasi-formulasi yang mungkin dibahas dalam strategi di konsep manajemen gitu.
Jadi kalau dalam Islam itu sebetulnya saya sudah sangat meyakini bahwa Islam adalah yang paling terbaik gitu dalam hal perumusan ya, dalam hal perumusan manajemen strategi. Kenapa? Karena memang tahapan-tahapan yang dilakukan dari awal sampai akhir itu jelas tujuannya kemana gitu. Makanya, jadi saya ingin menambahkan bukan hanya ilmu dan seni, tapi ada imannya juga. Kenapa? Nah, iman di sini saya kaitkan dengan di strategi gitu ya. Di strateginya kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang strategi, berarti kita sedang membicarakan bagaimana langkah-langkah tertentu harus kita lakukan untuk mencapai tujuan, gitu ya. Berarti kan hal-hal itu belum terjadi sebetulnya, atau mungkin sudah terjadi, kemudian kita lakukan pembaharuan, gitu. Kita lakukan pembaharuan, dan itu butuh keyakinan untuk bisa melakukan hal-hal yang baru. Nah, ini yang menjadi konsep strategi gitu. Yang menjadi konsep strategi itu hal yang belum pernah dilakukan atau sudah pernah dilakukan gitu kan. Tetapi perlu perubahan untuk bisa mengevaluasi hal-hal yang mungkin belum tercapai di sebelumnya gitu. Strategi ini butuh keimanan bagi saya gitu ya. Menurut pendapat saya itu butuh keimanan karena harus mengidentifikasi peluang dan ancaman di organisasi, kemudian menentukan kelemahan, kekuatan internal tim, kemudian mampu tidak langkah-langkah ini dilakukan untuk tujuan jangka panjang gitu sehingga menghasilkan strategi yang efektif begitu dan seterusnya gitu kan. Termasuk juga strategi itu kan memutuskan apa yang harus dilakukan oleh lembaga, kemudian apa yang harus ditinggalkan, bagaimana cara mengalokasikan sumber daya dan memperluas lingkungan atau medan area gitu ya untuk bisa mencapai tujuan gitu. Dan kalau seni bagi saya itu melihatnya bukan hanya kreativitas gitu ya, tapi bagaimana cara mengkolaborasikan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut gitu ya untuk bisa mencapai tujuan. Jadi mungkin nanti tipenya nih kalau misalkan kalau tipenya Teh Julia itu gitu ya kalau di tim itu adalah orang yang perlu dimotivasi lebih misalkan atau tipenya Teh Vina misalkan adalah orang yang kompetitor gitu ya harus di booster dengan tantangan-tantangan yang membuat adrenalin bertambah. Nah itu kan itu artinya seni mengkolaborasikan semua potensi-potensi di dalam organisasi sehingga tujuannya hanya satu, mencapai tujuan. Tapi tim-tim di bawah itu menjadi sangat support gitu terhadap langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh pimpinan sebagai pemutus kebijakan. Itu barangkali. Ini mah menanggapi sedikit sih sebetulnya tergelitik aja. Jadi saya mah justru ingin menambahkan gitu kan ilmu seni dan iman. Kenapa? Iman harus ada di sana. Kenapa? Karena ada strategi gitu. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk masa depan. Kalau masa depan kan belum ada. Jadi harus punya keyakinan bahwa apa yang kita pilih dan kita lakukan itu adalah yang terbaik. Dan kalaupun itu belum pernah terjadi, maka kita punya keyakinan gitu, punya keyakinan dan menaruh harapan besar bahwa apa yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu hal yang merubah yang ingin kita rubah di masa ini dan akan terlihat di masa depan. Gitu. Terima kasih Mami Leni dan Ya, terima kasih Bu Vina. Tadi katanya ternyata tidak cukup ilmu dan seni, tapi ditambah juga dengan iman. Karena ketika kita membicarakan strategi, kita membicarakan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, nah, dan itu membutuhkan keyakinan. Nah, menurut Bu Vina ya, itu membutuhkan keyakinan. Nah, dengan harapan dengan keyakinan itu kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan bersama tim supaya bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Terus apakah langkah yang kita ambil itu akan berhasil atau tidak tergantung pada analisis SWOT-nya. Bisakah tim dalam suatu lembaga mengalokasikan sumber daya yang ada, memanfaatkan sumber daya yang kita miliki yang betul nyata ada, bisa mengimplementasikan langkah-langkah yang sudah kita rencanakan agar bisa mencapai tujuan. Jadi
Itu yang tadi saya rangkum dari pernyataan Bu Vina. Kemudian tambahan seni untuk manajemen strategik tadi Akamal, dari pendapat Bu Vina itu selain seni itu membutuhkan kreativitas dan inovasi juga mengkolaborasikan tim yang ada dalam suatu lembaga untuk dapat bekerja sama agar bisa mencapai tujuan. Walaupun misalnya isi kepala tiap orang itu berbeda, pekerjaan mereka juga berbeda sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tapi tetap harus bisa berkolaborasi untuk bisa mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Itu mungkin yang bisa saya rangkum ya, Bu Vina. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman yang lain atau dari Teh Umah? Ada tambahan tidak? Dari saya mah cukup, Bu. Cukup ya. Jadi Kamal, jadi 3 itu ya, ilmu, seni, dan iman kita menemukan di sini, menemukan hal yang baru ya. Iya Bu, Eh, terima kasih banyak. ya. Mangga Izin bertanya ya, lagi Bu, boleh nggak Bu? mangga. Satu lagi aja. Silakan. Ya ini manajemen strategik. Ketika saya mendengar kosakata strategik Bu, saya ingatnya perang aja gitu ya, strategi perang gitu kan, main COC kalau baheula mah gitu. Nah ini strategik, kosakata strategik ini saya kan em, apa namanya sekarang kebetulan di pondok ya Bu gitu. Nah, strategik ini kan yang pertama erat kaitannya dengan masalah perencanaan, terus evaluasi begitu Bu. Nah, namun ketika di pondok itu kan ada yang namanya apa ya, sejenis hierarki gitu ya. Terus lagi meskipun struktur pondok pesantren itu ada, Ibu, tapi masalah apa namanya kewenangan itu justru terdesentralisasi, tidak tersentralisasi. Sehingga strategi yang memang sudah diterapkan dari awal itu kalau bahasa Sundanya amburadul di tengah-tengah karena memang misalkan mohon maaf tanpa ini ya misalkan Dewan Kiai A misalkan dengan sendirinya ujuk-ujuk pengen ini atau Dewan Kiai B ujuk-ujuk ini sehingga apa yang memang sudah direncanakan dengan rapi itu tidak berjalan dengan baik begitu. Nah, ternyata setelah apa namanya karena ada desentralisasi inilah eh, manajemen strategik ini tidak berjalan begitu. Nah, mungkin teman-teman semuanya dalam kasus ini ada masukan atau solusi tersendiri gitu untuk menerapkan manajemen strategik supaya teraplikasikan, teraktualisasikan dengan baik gitu. Apa apakah perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu ya ter, apa namanya terlaksanakan dengan baik begitu. Itu mungkin Bu satu lagi pertanyaannya. Mohon maaf saya banyak bertanya karena memang Ya banyak tidak tidak apa-apa. tahunya. Cuman untuk di pesantren atau di pondok kayak gitu ya, kayaknya Ibu kurang kurang apa ya Pak? Ya kurang, soalnya Ibu tidak berkecimpung di pesantren atau pondok, tapi di lembaga pendidikan umum gitu. Jadi mungkin nanti ada teman-teman yang bisa memberikan masukan juga yang sama-sama berada di pondok, tapi untuk secara umumnya desentralisasi itu kan proses kewenangan, tanggung jawab, dan keputusannya dikembalikan kepada atau dipindahkan dari tingkat pusat atau otoritas utama ke tingkat yang lebih rendah ya. Seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan lebih banyak otonomi dan kontrol kepada unit-unit yang lebih kecil gitu. Nah, untuk di hierarkisnya untuk di pesantren Ibu sih sepertinya kurang ya. Nanti mungkin ada teman-teman di sini yang akan bisa menambahkan. Tapi ada sih beberapa langkah yang bisa diambil ya mungkin untuk supaya manajemen strategik bisa terdesentralisasi di pesantren atau di sebuah lembaga pendidikan. Yang pertama bisa juga pemberdayaan pengurus pesantren, A.
mungkin pengurus pesantren di tingkat lokal untuk memiliki otonomi dalam membuat keputusan terkait dengan program atau anggaran atau kegiatan sehari-hari. Ini memungkinkan mereka untuk merespon dengan lebih cepat terhadap kebutuhan atau dinamika lokal. Kemudian sistem komunikasinya juga harus efektif, mungkin ya. Jadi memastikan saluran komunikasinya lebih terbuka dan efektif gitu. Jadi antara pengurus pusat maupun pengurus yang lokal atau di bawahnya. Bisa juga penggunaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaporan, monitoring, dan evaluasi kinerjanya. Kemudian pengakuan atau reward ya, mengakui dan memberikan penghargaan kepada tim atau yang berhasil menerapkan manajemen strategik dengan baik sebagai support ya, support bagi tim yang bisa misalnya bekerja sama supaya terlaksananya desentralisasi ini. Dengan menerapkan beberapa langkah itu mungkin memungkinkan pengelolaan di pondok pesantren yang lebih responsif, adaptif, dan efektif. Itu mungkin Ibu coba ya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari yang lain mungkin. Ya, Mangga. izin masuk nih. Mungkin kalau misalkan Mami yang tadi dikatakan kan itu lebih kepada di sekolah Yang negeri ya, karena memang yang umumnya ya, yang iya, umumnya ini iya umumnya. umumnya karena memang kita kan terjunnya mungkin ada di lembaga-lembaga yang memang basic dari belakangnya itu atau latar belakangnya seperti apa kan Iya, beda-beda iya. gitu ya. Iya. Kalau untuk kayak Kurang pesantren yang lebihnya tadi, gitu mungkin. ya kalau misalkan untuk pesantren kayak Akamal tadi sampaikan, pertanyaannya itu mungkin lebih kepada yayasan gitu. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga kan ada yang bergerak di bidang lembaga, tetapi belakangnya itu punya yayasan gitu. Itu memang betul yang dikatakan tadi, ketika pada akhirnya kadang ada keputusan yang semestinya harus seperti itu, baiknya di lapangan seperti itu, tetapi ketika dikembalikan kepada yayasan, misalkan tidak di ACC atau dan sebagainya gitu ya, Mi. Kalaupun pada akhirnya memang seperti itu, biasanya yang saya lakukan itu kalau apa ya? Ya betul tadi apa sih dengan lancarnya komunikasi, dengan kita bisa untuk bagaimana kalau misalkan kalau tidak saya salah ya di dalam teori komunikasi itu ada yang dinamakan dengan lobby dan negosiasi. Artinya kita bisa untuk bagaimana caranya ketika apa yang kita sampaikan, ketika apa yang kita ajukan untuk keputusan-keputusan yang mungkin pada akhirnya terbaik menurut kita sebagai bidang yang di bawah, pada akhirnya itu bisa untuk dinegosiasi dengan pimpinan gitu. Karena memang kalau yang Vina lihat sendiri dalam berbagai proses untuk lembaga atau dalam pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya, yang menjadi kunci utamanya itu adalah komunikasi. Ketika kita berkomunikasi dengan baik, ketika kita bisa untuk berkomunikasi dengan yang pada akhirnya memang apa ya mempunyai seni dalam berkomunikasi, secara tidak langsung itu dapat memudahkan kita dalam berbagai atau menjalankan teknis dalam lembaga itu sendiri. Itu sih, Mi, mungkin solusinya. Satu solusi mungkin ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang memang dapat menyampaikan hal yang lainnya. Mangga. Iya. Terima kasih Teh Vina. Ada yang lain yang perasaan di sini juga ada yang ini ya Saya yang Bu punya pondok pesantren. Iya, mangga. Pak Miftah. mau bertanya, saya mau Bu. Oh, dikirain mau menanggapi yang Akamal. Ya, Itu sudah mangga. terjawab kayaknya Bu sama Oh, sudah Ibu terjawab. sama Teh Vina. Ya, Ini Bu di mangga. slide ke-15 ya. Prinsip-prinsip manajemen strategik ada yang disebut dengan perumusan visi misi dan tujuan. Nah, bagaimana strategik yang baik dalam merumuskan visi misi supaya visi misi itu dapat terasa oleh masyarakat dan masyarakat pun bisa orang tua gitu bisa percaya dan bisa meminati siswanya untuk disekolahkan ke sekolah yang sudah baik itu visi misinya seperti itu. Jadi pertanyaan itu bagaimana strategi perumusan visi misi yang baik gitu. Seperti itu Bu.
perumusan visi misi yang baik yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu, ah. Oh iya. Artinya Iya. Mangga sebelum saya bisa ada yang mau menjawab yang lain, bisa ada yang mau menambahkan atau menjawab yang pertanyaan Kang Anwar? Izin Bu, mencoba Iya, mangga Pak. untuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Anwar Ya, terkait dengan bagaimana cara merumuskan merumuskan visi dan visi dan misi misi. supaya bisa terasa oleh Ya. orang tua dan masyarakat ya. Yang pertama sudah barang tentu visi dan misi itu dibuat hasil daripada evaluasi. Sehingga tadi kalau lihat dari prinsip-prinsip manajemen strategi, saya lebih sepakat evaluasi itu ditaruh di atas gitu ya, Ya. di awal, karena memang dari evaluasi ini maka kita akan merumuskan visi dan misi kita ke depannya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kalau kaitannya tentang lingkungan sekolah, maka bagaimana kita itu merumuskan misi itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya, kalau sekolahnya berada di daerah perindustrian, sudah barang tentu yang akan lebih tepat itu yaitu kita menyajikan program-program yang menunjang kepada kebutuhan masyarakat. Terkadang mungkin masyarakat sekeliling tidak membutuhkan, tetapi kita mengeluarkan visi dan misi sehingga tidak respon ataupun keikutsertaan daripada masyarakat itu sangat rendah. Itu mungkin untuk visi dan misi. Dan yang berikutnya yaitu melibatkan banyak komponen gitu ya untuk merumuskan ini. Itu mungkin terima kasih. Ya. Kang Hendy bisa ditambahkan kalau melibatkan banyak komponen itu bagaimana ya? Tolong menjelaskan. Ya, contohnya jadi kita itu dalam merumuskannya itu hasil daripada kita melakukan penelitian, terus mungkin tidak hanya dirumuskan oleh segelintir orang. Kadang-kadang kan apalagi yang lembaganya yang sifatnya yayasan, mungkin otoritas pemilik yayasan itu sangat tinggi gitu. Tapi bagaimana nanti sistem perumusan visi dan misi itu sifatnya bukan hanya top down tapi bottom up. Jadi dari bawah ke atas seperti itu. Itu mungkin. Iya, iya. Ya. Terima kasih, Hendy. Ada yang akan menambahkan lagi? Jadi tadi dari hasil yang Pak Hendy katakan, bahwa visi misi itu kan berasal dari hasil evaluasi mungkin ya dari pihak sekolah. Jadi harus kemudian hasil kita juga melakukan penelitian disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah tempat kita berada. Kemudian visi dan misi yang kita buat juga harus menunjang program-program yang sesuai dengan keadaan lingkungan masyarakat. Mungkin saya tambahkan juga sedikit pada saat kita akan merumuskan visi misi juga kita harus melibatkan harus melibatkan masyarakat untuk perumusannya dan memastikan mungkin sesuai dengan apa yang tadi Pak Hendy katakan, memastikan bahwa nilai-nilai atau kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat itu bisa tercermin dalam pernyataan itu ya. Kenapa? Bu, sesi Izin Bu menambahkan Bu. Iya, sesi diskusi dicukupkan karena waktu udah mau akhir Bu. Sudah. Iya. Di closing aja Bu, di closing. Oh iya. Mungkin hanya itu teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya, pertanyaan dan tanggapannya atas hasil diskusi hari ini. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kelompok 1 terima kasih. Saya barusan sudah kirim beberapa catatan untuk persiapan dibuatkan berita acara perkuliahan. Jadi kelompok yang presentasi mohon untuk membuat berita acara perkuliahan
dalam rangka merekam kegiatan ini. Saya akan kalau misalkan tadi tidak keburu dicatat, jangan khawatir karena ini direkam, nanti saya upload, nanti linknya saya kirim di grup untuk diikuti ya. Pertama itu, yang kedua saya juga ingin untuk kelompok 1 dan seterusnya dibuat kritik catatan kritik terhadap isi dan juga pekerjaan dari kelompok 1 plus dengan pertanyaan dari seluruh kelompok. Contoh nih, kan barusan yang tampil kelompok Bu Leni dengan siapa? Bu Umah ya? Ya. Itu, nah kelompok 1 berarti kelompok 2 sampai dengan kelompok 12 itu memberikan tanggapan. Tanggapannya apa? Mengkritisi isi catatannya. Pokoknya memberikan catatan, mengkritisi baik dari tulisan, substansi, referensi, dan diakhiri dengan mencantumkan 3 buah pertanyaan. Nah, itu juga nanti yang akan dilakukan oleh kelompok 2. Jadi kelompok 2 ketika minggu depan tampil, maka kelompok 1, 3 dan sampai dengan 12 itu membuat catatan terhadap apa yang ditulis oleh kelompok 2. Jadi nanti kelompok 2 sudah tahu kira-kira pertanyaan apa saja yang diajukan itu sejak awal. Ya, sejak awal. Dan nanti presentasinya nanti tinggal menanggapi jawaban-jawaban dan juga pertanyaan itu ya. Jadi tidak terlalu keluar dari konteksnya. Jadi saya berharap ini bukan perubahan ya, ini pengayaan aja untuk penambahan materi. Gitu. Bisa diikuti nggak? Bisa ya? Bisa. Maksudnya jadi ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama, untuk kelompok yang menyajikan, presenter, itu membuat berita acara perkuliahan, dibuat dalam 1 atau 2 lembar. Kemudian yang kedua, untuk kelompok yang menjadi audiens, itu harus setiap kali pertemuannya mengkritisi tulisan yang dibuat oleh kelompok presenter, memberikan masukan seperti apa. Anggaplah Anda menjadi reviewer gitu, kira-kira apa yang belum ada atau yang masih harus ditambahkan dan diperdalam dari materi yang dipaparkan di materi yang ditulis oleh kelompok tersebut. Begitu ya. Oke, saya mungkin waktunya sangat terbatas karena kebetulan jam 10 kita kan selesai jam 10 lebih 10 ya. Jam 10 lebih 10. Saya mungkin mohon izin ke PJ dan juga teman-teman semua untuk mengakhirinya di pukul 10 kurang 5 menit. Karena kebetulan pada pukul 10.00 saya harus mengisi webinar di Ikatan Guru Indonesia Jawa Barat. Ada webinar, nanti mungkin kalau mau ikutan boleh, saya kirim linknya nanti. Yang mudah-mudahan ya berbagi dengan guru-guru di Jawa Barat ya. Mungkin juga bukan Jawa Barat juga, nasional. Oke, materi tentang kelompok 1 itu adalah materi dasar, yaitu tentang konsep manajemen strategik. Tema ini dibagi menjadi beberapa pokok ya, yaitu pertama tentang definisi manajemen strategik, yang kedua perkembangan manajemen strategik, lalu tugas dan manfaat manajemen strategik, kemudian fungsi manajemen strategik, fungsi-fungsi dalam struktur organisasi, kemudian prinsip-prinsip manajemen strategik. Teman-teman harus pahami satu hal. Istilah manajemen itu sendiri lahir bukan dari dunia pendidikan. Dia lahir dari konsep industri, konsep perusahaan, korporasi. Bedanya apa? Paling tidak ada 3 perbedaan ketika bicara dengan lembaga pendidikan. Pertama, dari tujuan mendirikan perusahaan. Itu tujuannya adalah mendapatkan profit. Ya, bukan pengabdian, tapi profit, keuntungan. Kemudian yang kedua, ketika bicara profit, maka harus ada barang yang dijual. Berarti produk. Dan produk itu berupa barang. Nah, barangnya ini yang digunakan, yang dimanfaatkan, atau yang dirasakan manfaatnya oleh manusia. Jadi, manusia merasakan manfaat dari barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan mendapatkan keuntungan dari barang yang dihasilkan. Nah, berarti yang ketiga itu adalah dalam prosesnya.
Dalam proses untuk mendapatkan barang yang baik, maka perusahaan itu menggunakan strategi, cara, dan sebagainya untuk bisa menghasilkan barang yang diminati, dibeli oleh pelanggan atau oleh customer. Sementara kalau dalam dunia pendidikan, kita harus ingat, awal dasar pendirian lembaga pendidikan itu bukan untuk profit, tapi pengabdian. Siapa yang dikelolanya? Siswa. Siapa akan mendapatkan manfaatnya? Bukan hanya orang tua, tapi juga negara, juga masyarakat. Dalam hal ini sudah terjadi perubahan, perbedaan-perbedaan. Cuma kalau ditanya, kenapa kemudian konsep-konsep manajemen, terutama tadi ditanyakan, kaitan manajemen strategi itu adalah istilah perang, dan memang betul, itu juga Anda bisa baca dalam sejarah tentang manajemen strategi. Tapi yang paling harus Anda ingat bahwa, kenapa konsep manajemen strategik itu kemudian ditarik dalam ranah organisasi pendidikan? Salah satu alasannya adalah karena lembaga pendidikan selama ini seharusnya lebih memperhatikan bagaimana output yang dihasilkan itu betul-betul memiliki efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang berbeda ketika dia menjadi input. Siapa input dan output dalam lembaga pendidikan? Itu adalah siswa, adalah manusia. Berarti tanggung jawabnya tidak sederhana. Kenapa? Karena efek yang dihasilkan dari produk yang namanya lembaga pendidikannya itu siswa, itu tidak seperti hanya pabrik mengeluarkan produk yang dampaknya 1 tahun 2 tahun, paling lama 5 tahun. Efek dari lembaga pendidikan ketika dia menghasilkan produk, itu adalah 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Dampaknya ya, saya bilang dampaknya. Terus kalau bicara benefitnya itu adalah keuntungan ketika negara makmur, contohnya, masyarakatnya terdidik, minimnya kriminalitas, meningkatnya kesejahteraan, itu adalah keuntungan yang didapatkan dari dampak dari pendidikan. Tetapi hal ini menjadi kendala pada saat yang bersamaan ada orang-orang tertentu yang melihat lembaga pendidikan sebagai sebuah industri, sebuah profitable, tapi dia melupakan kualitas. Jadi kalau rumus perusahaan itu kan kualitas itu nomor 1, Pak. Maka kenapa kemudian ada istilah total quality management? Kenapa berorientasinya pada kualitas? Karena kualitas inilah yang akan dia jual kepada customer. Ketika customer menyukai produknya, maka dia nanti akan menjadi loyal customer. Artinya jadi orang yang loyal terhadap barangnya, terhadap hasilnya dari produknya. Nah, terus kalau di dalam dunia pendidikan, apakah ada yang disebut dengan customer? Ada. Ada customer internal, customer eksternal. Customer internal siswa, customer eksternalnya masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan. Anda jangan heran kalau hari ini orang kemudian membranding sekolah habis-habisan. Branding itu salah satu juga yang dilakukan oleh perusahaan, kan begitu. Jadi kalau ditanya, dua hal ini punya hal yang sama, tapi punya hal juga yang berbeda. Tapi yang harus diingat, tadi saya bilang ada lembaga-lembaga pendidikan yang pada akhirnya berorientasi pada profit, tapi ada yang mengaitkan dengan kualitas, tapi ada juga yang tidak mengaitkan dengan kualitas. Apa contohnya yang tidak mengaitkan dengan kualitas? Salah satunya adalah lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola tanpa mendasari dirinya dengan cara-cara yang benar, manajemen yang benar. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, kalau di lembaga pendidikan madrasah, itu kan 90% dikelola oleh masyarakat. Hanya 10% saja yang dikelola oleh negara. Berbeda dengan sekolah. Ya, sekolah sebaliknya. Lembaga pendidikan sekolah itu banyak dikelola oleh negara. Sedikit yang dikelola oleh masyarakat. Nah, sekarang kalau kita lihat lembaga pendidikan Islam, yaitu madrasah, atau lembaga pendidikan lah apapun, yang ada dikelola oleh Kementerian Agama, nasibnya ada yang baik, tapi masih kalah banyak dengan yang masih belum baik. Nah, ketika berbicara manajemen pendidikan Islam, mungkin ini adalah salah satu ikhtiar dari
kita untuk bagaimana lembaga pendidikan Islam ini bisa menjadi bagian yang bisa menjawab tantangan masa depan. Manajemen strategik adalah ikhtiar, sekali saya bilang nanti, ikhtiar untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan itu memiliki tujuan yang jelas, perencanaan yang jelas, kemudian lagi pengaturan atau pengelolaan yang tepat, kemudian lagi evaluasi dan pengawasan yang juga tepat, sehingga nanti hasilnya pun bakal presisi. Selama ini yang terjadi, mungkin kalau kita boleh sedikit kritik ke dalam diri sendiri, bahasa lainnya adalah otokritik, kita mendapati lembaga-lembaga pendidikan kita secara faktual masih belum terasa lebih baik daripada yang seharusnya dilakukan. Maka inilah yang kemudian perlu dijadikan sebagai gambaran, Bapak Ibu, bahwa konsep manajemen strategik yang akan kita bahas pada mata kuliah ini akan diorientasikan untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam, atau dalam hal ini adalah organisasi pendidikan di pendidikan Islam. Sehingga apa yang kita ingin lakukan, lakukanlah dengan cara coba lihat fakta yang ada, jadikan best practice, yang belum baik, yuk dampingi agar bisa lebih baik. Kalau Anda hari ini adalah orang-orang yang terlibat sebagai penanggung jawab di sekolah, di madrasah, yakinlah bahwa tanggung jawab Anda itu tidak gampang. Anda yang hari ini sedang kuliah S2 pun sama, punya tanggung jawab yang juga tidak ringan. Berarti semua kita dipastikan untuk tidak berhenti belajar bagaimana mengupgrade diri dalam rangka meningkatkan kualitas lembaga pendidikan kita dengan individu-individu yang punya kualitas juga. Sebagai pengantar dari saya, mengulas apa yang tadi disampaikan, mungkin itu yang bisa disampaikan. Dan saya tadi mohon maaf hanya sampai pukul 10:05 dan sekarang sudah 9:55. Sisa waktu ini Anda bisa manfaatkan untuk yang lain, tapi saya minta tolong buatkan catatan kritis untuk kelompok 1 nih, untuk kelompok 2 dan seterusnya. Kemudian kalau perlu beri pertanyaan juga yang nanti bisa dijawab dengan melakukan revisi terhadap file yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Dan untuk minggu depan sama juga, berarti kelompok 2 bagian tampil, dan sebelumnya kelompok 1 3 sampai dengan 12 untuk juga melakukan hal yang sama. Demikian. Pak Anwar, ada pertanyaan? Sebagai PJ? Cukup. Oke. Pak. Itu saja dulu untuk sementara hari ini. Mohon maaf, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, dan lain-lainnya, silakan Anda hubungi saya, baik lewat Japri ataupun di grup. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tugas pengerjaan ininya mini riset dan UTS dan UAS-nya yang sudah saya sampaikan, itu untuk segera dilakukan dari mulai sekarang. Ya, kalau ada kendala, ada halangan, ada apapun, nanti silakan konsultasikan saja. Jangan ragu-ragu. Saya berharap naskahnya sudah selesai segera. Nanti Anda bisa konsultasikan naskahnya, benar atau tidak, bagaimana cara penulisnya, nanti bisa kita diskusikan di waktu-waktu mendatang. Dan boleh jadi nanti saya akan gabungkan kelas ini dengan kelas A untuk sama-sama diskusi di luar jadwal mata kuliah untuk membahas tentang UAS dan UTS. Demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.